Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman dimanapun berada ya. Apapun aktivitas teman-teman, jaga semangat dan tetap produktif ya teman-teman. Berjumpa lagi dengan Hans Tutorial. Kali ini saya ingin memberikan tutorial mengenai cara riset email untuk subsidi tepat disebabkan oleh beberapa faktor ya teman-teman. Di antaranya adalah tidak terima kode verifikasi, kemudian juga disebabkan oleh lupa password email, dan juga disebabkan oleh lupa email itu sendiri teman-teman. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan sebagai berikut ya teman-teman. Pertama, kita buka HP kita, kemudian di HP kita klik My Pertamina teman-teman, yang saya lingkari warna kuning ini. Nah, setelah kita klik My Pertamina, maka muncul menu berikutnya seperti ini teman-teman. Di sini kita klik nomor HP kita teman-teman, nomor HP yang terdaftar di My Pertamina ya. Kita ketik nomor HP 08 sekian sekian sekian, kemudian juga PIN teman-teman 6 angka biasanya. Kita klik contoh saja ini 678 sekian sekian sekian, kemudian kita klik masuk ya teman-teman. Nah, setelah kita klik masuk, maka muncul menu berikutnya seperti ini. Kita sudah masuk ke aplikasi My Pertamina teman-teman. Di menu ini kita klik subsidi tepat teman-teman, yang saya lingkari warna merah. Setelah diklik subsidi tepat, maka muncul menu berikutnya seperti ini. Ada warna biru itu pendaftaran, dan kemudian yang warna merah adalah QR code subsidi tepat. Nah, di sini kita klik pendaftaran teman-teman. Setelah kita klik pendaftaran, maka muncul menu berikutnya seperti ini. Kita geser ke atas ya teman-teman. Kita geser ke atas sekali, kemudian kita geser ke atas 2 kali, kemudian 3 kali. Nah, kita geser 3 kali sampai layar terakhir seperti ini teman-teman. Kita diharuskan memasukkan nick dan juga password teman-teman. Kita ketik nick di sini teman-teman, contoh saja ini 3674 sekian 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 sekian, dan juga password misalkan sekian 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 sekian. Setelah itu kita klik login teman-teman. Nah, setelah kita klik login, maka muncul menu berikutnya seperti ini. Nah, di sini itu kita terhenti teman-teman. Jadi kita tidak bisa memasukkan 6 kode verifikasi yang masuk ke email kita. Disebabkan apa? Ada beberapa faktor ya teman-teman. Yang pertama, disebabkan pendaftar-pendaftar awal yang tidak mengharuskan memasukkan kode verifikasi teman-teman, yaitu pendaftar yang di bulan Juli ataupun Agustus 2022 saat dimulainya kewajiban untuk mendaftar di subsidi tepat. Nah, kemudian juga disebabkan oleh email yang salah teman-teman. Penulisan itu lupa apakah huruf besar, apakah huruf kecil, apakah titik, koma, dan sebagainya, sementara tidak dicatat emailnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu gagal masuk karena lupa password teman-teman. Password kita lupa, jadi kita tidak bisa menerima kode verifikasi. Yang keempat itu email masuk ke spam sehingga tidak diketahui oleh kita teman-teman. Dan itu beberapa diantaranya ya teman-teman. Mungkin masih ada faktor yang lainnya. Nah, kemudian bagaimana solusinya, itu yang terpenting kan ya teman-teman. Bagaimana solusinya untuk kita reset email gitu teman-teman, atau ganti email. Nah, solusinya adalah kita mengajukan form kendala subsidi tepat teman-teman, dengan link seperti ini yang saya cantumkan di deskripsi video ataupun di komentar paling atas ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal klik di sana. Alamatnya ditulis manual juga boleh, http://ptm.id/data kendala subsidi tepat. Kemudian kita klik ya teman-teman. Kita klik link itu. Setelah itu muncul menu berikutnya seperti ini. Ada form kendala input data web subsidi tepat. Nah, kemudian di sini kita harus siapkan data teman-teman. Untuk memulainya harus kita siapkan data dulu. Datanya apa? Yaitu hanya foto KTP saja teman-teman. Tidak pakai STNK, tidak juga pakai surat. Jadi hanya foto KTP. Tetapi foto KTP-nya harus tegak lurus seperti yang saya contohkan ini ya teman-teman. Tegak lurus dan juga harus terbaca. Nggak boleh foto di malam hari, nggak boleh foto miring dan sebagainya. Syukur-syukur di scan ya teman-teman. Kalau yang saya ini saya scan, jadi tampak jelas sekali tulisannya maupun tegak lurusnya juga sangat presisi. Nah, kemudian kita simpan KTP tersebut teman-teman di galeri HP kita. Ini contohnya ya teman-teman seperti ini. Nah, kemudian kita kembali ke form tadi tuh teman-teman.
Di langkah pertama itu harus kita ketik email yang terdaftar teman-teman. Email yang pertama kita daftarkan itu ya teman-teman. Ini contohnya hanstorial sekian-sekian@gmail.com. Nah, setelah itu kita geser ke atas teman-teman layar. Di sini ada beberapa kolom yang harus kita isi teman-teman. Nick kita isi teman-teman. 374 sekian 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 sekian. Kemudian nomor telepon 081 sekian 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 sekian. Kemudian nama lengkap kita teman-teman. Nama lengkap kita Hans Adi sekian sekian sekian, misalkan seperti itu ya. Nopel juga harus ditulis ya teman-teman, misalkan B123 sekian sekian sekian. Nah, setelah itu kita pilih lokasi kendala atau provinsinya di mana gitu ya teman-teman. Kita klik panah ke bawah ini teman-teman, yang lingkari warna merah itu diklik ya teman-teman. Nah, setelah diklik akan muncul pilihan seperti ini teman-teman, provinsi di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua. Kalau teman-teman berada di misalkan Kalimantan, Sulawesi digeser ke bawah ya teman-teman, atau di Papua mungkin digeser paling bawah. Nah, ini kebetulan saya posisi di Jakarta, jadi saya klik DKI Jakarta, saya pilih. Kita klik DKI Jakarta. Setelah kita klik DKI Jakarta, muncul menu berikutnya seperti ini. Jadi provinsi sudah masuk atau sudah terinput teman-teman. Di sini kita geser ke atas teman-teman. Setelah kita geser ke atas, muncul menu berikutnya seperti ini. Kita harus mengisi lokasi kendala, kabupaten atau kota. Kita ketik Jakarta Selatan, ini buat contoh teman-teman. Setelah itu data berkendalanya kita pilih teman-teman. Yang saya lingkari warna merah ini diklik ya teman-teman. Setelah diklik maka muncul menu berikutnya seperti ini. Ada pilihan nopel maupun email. Nah, kita berkendalanya kan di email teman-teman. Jadi kita klik email. Setelah kita klik email maka langsung terekam oleh sistem seperti ini. Email sudah masuk. Nah, di sini kita klik berikutnya teman-teman. Setelah kita klik berikutnya maka muncul menu berikutnya seperti ini. Form kendala input data web subsidi tepat. Nah, kita geser ke atas teman-teman. Setelah kita geser ke atas maka muncul menu berikutnya seperti ini. Kita harus menyiapkan lampiran yang diperlukan tadi ya teman-teman, yaitu foto KTP. Foto KTP kita unggah teman-teman dengan cara tambahkan file. Kita klik tambahkan file teman-teman. Setelah kita klik tambahkan file maka muncul menu berikutnya seperti ini. Kita klik jelajah atau browse teman-teman. Di HP teman-teman mungkin browse, kemudian kita klik jelajah atau browse tadi itu. Setelah itu akan muncul menu berikutnya seperti ini. Di manakah file kita tadi itu? Apakah di my file, apakah di files? Ini contohnya di my file ya teman-teman. Nah, kita klik yang saya lingkari merah ini. Setelah diklik maka muncul menu berikutnya seperti ini. Foto KTP-nya kita klik teman-teman. Setelah kita klik baru kita klik dan yang paling bawah itu teman-teman. Setelah kita klik dan maka muncul menu berikutnya seperti ini. Foto KTP sudah terunggah ya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya kita harus mengisi email yang sesuai. Email yang sesuai adalah email yang baru teman-teman, email yang akan digunakan. Ini contohnya saya mengganti yang tadinya hanstorial sekian-sekian@gmail.com menjadi budidharma sekian-sekian@gmail.com. Jadi yang saya tulis adalah budidharma sekian-sekian@gmail.com teman-teman. Itu email baru. Dan ingat ya teman-teman, catat email baru ini, kemudian passwordnya juga dicatat, jangan sampai lupa lagi. Karena ini penting, nanti pada saat login akan ada kode verifikasi masuk di sana, gitu teman-teman. Nah, setelah yakin baru kita klik berikutnya teman-teman. Setelah kita klik berikutnya maka muncul menu berikutnya seperti ini. Nah, di sini kita geser ke atas teman-teman. Nah, kemudian ada informasi seperti ini teman-teman. Saya bacakan ya. Saya memahami dan menyatakan bila saya adalah pemilik sah data tersebut, dan saya mengizinkan data tersebut dipergunakan sebagai dokumen pendukung dalam perbaikan data konsumen yang berhak mendapatkan subsidi. Kita checklist teman-teman di situ. Setelah kita checklist, kita baca yang bawahnya, kirim salinan jawaban saya, itu diklik juga atau di checklist juga, agar kita punya kopinya, isian kita itu seperti apa tadi, sudah benar atau belum, nanti kita jadi tahu. Nah, kemudian setelah yakin baru kita klik kirim. Setelah kita klik kirim maka direspon oleh sistem seperti ini teman-teman. Form kendala input data web subsidi tepat, di bawahnya ada tulisan jawaban Anda telah direkam. Itu teman-teman. Jadi setelah kita mengajukan form ini, kita pantau dalam beberapa hari ke depan ya teman-teman.
Di hari ketiga kita coba login dan sekaligus membuka email baru teman-teman. Syukur-syukur kita login kemudian membuka email baru, ternyata sudah masuk di sana gitu teman-teman. Jadi tidak ada pemberitahuan melalui email bahwa telah berhasil melakukan reset email, enggak. Tapi kita mencoba sendiri seperti yang saya lakukan juga demikian teman-teman. Saya di hari ketiga coba login sambil membuka email baru. Kalau sudah ada kode verifikasi maka akan langsung masuk ke sana. Di hari ketiga kita coba, di hari keempat kita coba lagi, belum ada. Di hari kelima kita coba, misalkan seperti itu teman-teman. Kalau saya sendiri pada saat itu sekitar 5 atau 6 hari gitu teman-teman. Jadi saya login di subsidi tepat, kemudian juga membuka email yang baru. Nah di sana itu muncul kode verifikasi. Nah untuk memantau, ini ada beberapa alternatif kontak My Pertamina yang bisa digunakan ya teman-teman. Misalkan saja pada hari ke-14 kok belum ada kode verifikasi masuk ke email baru, atau ada kendala yang lainnya, silahkan teman-teman bisa kontak ke nomor ini biar dicek langsung oleh petugas My Pertamina ya teman-teman. Yang pertama bisa melalui telepon ke 135 ya teman-teman. Nah di sini upayakan teman-teman bisa bicara langsung ke petugas ya teman-teman biar dicek sejauh mana progres dari ajuan teman-teman. Bisa juga melalui WA 0811 135 0135. Atau mungkin juga bisa melalui Instagramnya My Pertamina, atau mungkin juga melalui email pcc135@pertamina.com. Nah yang kelima, teman-teman bisa juga mendatangi counter-counter layanan di SPBU yang membuka layanan pendaftaran ya teman-teman. Mungkin di sana teman-teman bisa menanyakan sejauh mana progres ajuan teman-teman. Nah setelah berhasil diverifikasi, kita coba teman-teman masuk ke subsidi tepat. Dengan cara apa? Seperti tadi, kita login dengan nick dan juga memasukkan password. Pada saat ini kita harus membuka email yang baru ya teman-teman. Email lama saya kan hanstorial sekian-sekian@gmail.com. Sementara tadi sudah saya ganti email baru budidarma sekian-sekian@gmail.com. Jadi yang saya buka adalah budidarma sekian-sekian@gmail.com. Kita masukkan nick dan password dan kemudian kita klik login. Nah setelah kita klik login maka muncul menu berikutnya seperti ini. Kita diharuskan memasukkan 6 kode verifikasi ya teman-teman yang dikirimkan melalui email. Nah setelah kita cek ke email yang baru ya teman-teman, yaitu budidarma sekian-sekian@gmail.com, ternyata sudah ada kode verifikasi yang masuk ya teman-teman, yaitu 3B896A. Nah kode ini yang kita input ya teman-teman ke kolom yang sudah disediakan tadi itu. Kita contohkan ini 3B896A, baru kita klik lanjutkan. Nah ternyata berhasil teman-teman. Jadi plat nomornya sudah muncul, plat nomor kita ya tentunya, dan kita bisa lihat kode QR teman-teman. Kita klik lihat kode QR teman-teman. Setelah kita klik, maka yang kanan ini teman-teman, kode QR-nya sudah muncul, plat kendaraannya juga sudah muncul. Nah itu saja teman-teman, tutorial singkat bagaimana cara melakukan reset email melalui form ajuan yang disiapkan oleh My Pertamina. Mudah-mudahan tutorial singkat ini bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.